Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah sholat maghrib dan jamaah kajian Selasa Senin ini, Selasa malam yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pentingnya beristighfar. Ini ada beberapa hadis. Satu di antaranya itu latar belakangnya iblis itu mengetahui kelemahan manusia. Ya, hadis saya bacakan. Haddatsana Abdus Somad. Jadi Imam Ahmad ini menerima hadis dari Abdus Somad. Haddatsana Hammad. Abdus Somad menerima hadis dari Hammad an Sabit, lalu Hamad menerima hadis dari Sabit an Anasin. Hamad Sabit menerima hadis dari Anas. Jadi jalur Imam Ahmad, Imam Abdus Somad, Imam Hamad, Imam Habib, sahabat Anas ini termasuk sanad yang kuat. Jadi sanad yang kuat dari jalur Ahmad, namanya ashahul asanid, sanad yang kuat. Artinya nanti hadisnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai hujjah di dalam beragama. Ya. Anas mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Sabdanya begini, lamma khalaqallahu azza wa jalla Adam, ketika Allah selesai telah mencipta Adam, tarakahu, Allah meninggalkannya, masya'a, dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah, ayyadahu, faja'ala iblisu yatifu bihi. Jadi ketika Nabi Adam dan seluruh anak turunnya, kita itu namanya Bani Adam, itu selesai diciptakan oleh Allah, lalu cenger lahir, itu pada saat itu sengaja memang didiamkan oleh Allah beberapa saat. Ada yang didiamkan hanya beberapa saat, tapi ada yang didiamkan oleh Allah sampai mati. Ada yang didiamkan Allah sampai umur 40 tahun. Jadi kita alhamdulillah ya, didiamkan oleh Allah hanya sebentar. Lalu pada saat posisi didiamkan oleh Allah itu, faja'ala iblisu yatifu bihi. Kemudian iblis itu tumandang. Ja'ala bermakna tumandang, beraksi. Apa aksinya? Yatifu bihi, mengelilingi anak yang baru lahir itu, dikelilingi. Mulai dari kaki sampai kepala, kembali ke kaki. Iblis yang duru ilaihi, ia memperhatikan si jabang bayi ini. Nadhara ini yang duru dalam pengertian ayat ini adalah lebih dekat dengan gimana penelitian. Umpamanya, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Bagaimanakah, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Nah, bagaimana itu adalah bahasa akademiknya adalah penelitian. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan? Ya, jadi itu. Nah, iblis ini meneliti, memperhatikan. Falamma ra'ahu ajwafa. Maka ketika ia melihat si jabang bayi itu kok ajwaf. Ajwaf itu berlubang, berongga. Berongga. Kayak masjid ini kan berongga. Kosong tengahnya berongga. Nah, gitu. Jadi setiap anak Adam lahir itu, menurut pandangan manusia itu ada manusia obesitas, ada manusia gemuk, ada manusia sedang, ada manusia kurus, ada manusia kurus kerempeng. Menurut pandangan manusia, tapi semua menurut iblis adalah berongga, bolong kabeh. Ya kayak masjid ini. Nah. Arafa annahu khalqun la yatamalak. Kemudian iblis tahu betul bahwa si jabang bayi ini, Adam dan Adam sampai kita semua ini, khalqun la yatamalak, adalah makhluk ciptaan yang tidak bisa mengendalikan diri. La yatamalak, yang tidak memiliki diri. Ya. Hadis riwayat Ahmad nomor 12081, 12912, kemudian 13028 dan 13168. Riwayat Imam Ahmad sampai 4 kali. Ini hanya salah satu sumber yang saya sebutkan. Nah, maka mari kita ulas sedikit. Kita ulas sedikit. Iblis itu adalah makhluk Allah yang paling teliti. Jadi tidak pernah dalam bahasa Jawa itu ngadatke. Kalau manusia dibandingkan dengan iblis itu tidak ada apa-apanya. Manusia itu kalau melihat suatu perbuatan gejala kok dilihat 10 kali, Allah paling ya kuwi. Adate ngono kuwi. Di orang Islam, sebut Islam, adate anggere sore salat maghrib. Nah, terus dadi hukum adat. Di antara manusia itu yang paling teliti itu dokter. Dokter. Tetapi dokter ini kalau dibanding dengan iblis nggak ada apa-apanya. Contohnya begini. Dokter itu mempelajari satu gejala orang. Demam, pilek, batuk, tenggorokannya sakit, nggak bisa mencium, corona. Corona. Tetapi eksperimen dokter untuk yang demikian ini berapa kali? Ada 2000 kali? Tidak ada. Umpamanya kita tidak ambil corona, batuk, pilek, panas, demam, pusing. Sebut, nah ini jenenge flu. Padahal eksperimen dokter itu melihat orang yang seperti itu nggak ada lebih dari 2000 kali. Kan gitu. Sudah berkesimpulan, ini mesti pilek. Lalu meneliti obat. Nah, setelah obat, lalu ketemu, sebut saja obat X. Tak sebut kok dari iklan. Tapi orang iklan tidak apa-apa yang nyebut kok ya. Umpama iki bejo. Nah, bejo ya. Tolak angin bejo iki umpamane ngaku ora iklan.
Nah, itu akhirnya apa? Setiap ada pasien gejalanya seperti itu langsung diberi obat iki. Iki jenenge kan wis ngadatke. Sudah ngadatke. Nah, bagi iblis tidak. Tetap diteliti satu demi satu. Maka makhluk paling pinter di alam semesta ini ya iblis. Iya. Ada jabang bayi mau lahir, jenenge sapa iblis wis ngerti. Karena bapak ibunya kan wis calon to nek lanang jenenge iki, nek wedok jenenge kan gitu ya. Iblis wis ngerti. Lahirnya bakal dino iki jam semene sudah ngerti. Nah, maka banyak sekali manusia yang akhirnya mengabdi kepada kepintaran iblis itu. Dan umumnya orang yang mengabdi kepada kepintaran iblis itu umumnya sangat luar biasa, mempunyai kekuatan adili yang luar biasa. Iya. Karena iblis sudah mempelajari sejak Nabi Adam sampai satu persatu. Sehingga di dalam mengambil rata dalam istilah penelitian itu bukan hanya 2000 kali eksperimennya, jutaan kali. Jadi kalau ada orang lahir Selasa Kliwon, hidungnya begini, lahirnya demikian ini, wataknya demikian itu, iblis ngerti. Karena dipelajari sampai dia itu hembus nafas terakhir. Setiap saat kita itu digulet oleh setan terus. Pelajari. Hasil itu nanti diberikan kepada orang-orang yang memang mengabdi berguru kepada iblis. Bukan banyak. Nah, di antara apa yang didapat oleh iblis itu ada kesimpulan umum bahwa manusia itu bagi pandangan iblis berongga, bolong. Saya ulangi seperti masjid ini. Apa maknanya? Kalau bolong, itu apa artinya? Iblis itu keluar masuk di dalam tubuh manusia itu tidak ada hambatan apapun. Iya. Kita masuk masjid dari pintu sana, dari pintu sana, dari pintu sana, leluasa sekali. Karena memang berlubang. Kerempengnya ya pada obesitas itu sama. Cara pandang iblis itu. Lah untuk apa? Jelas untuk menggelincirkan manusia. Jadi kita ini terus saja dikuntit oleh iblis. Terus saja dikuntit oleh iblis. Untuk digelincirkan, jangan sampai kita ingat kepada Allah, jangan sampai kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi iblis itu memang diberi kekuasaan, diberi kebebasan untuk menggoda manusia. Lagi sholat itu loh, sholat sendirian maupun sholat jamaah, iblis kan yang gubel. Maka menugaskan anak buah iblis yang namanya Khanzab atau Khinzib. Itu adalah setan yang khusus menggoda kepada Adam yang lagi sholat. Jadi Khinzib itu juga bertingkat pangkatnya. Ya, mulai dari ulama, kiai sampai jamaah biasa, semuanya ada Khinzib-Khinzibnya semua, ada Khanzab-Khanzabnya semua. Iya. Nah, karena itulah kita melihat anjuran Rasulullah, praktek Rasulullah wudu itu supaya istinsar air di dalam hidung, karena dalam hidung ini adalah untuk keluar masuk. Itu artinya setan itu bisa masuk hanya dari lubang hidung. Lalu ada hadis lagi bahwa setan itu keluar masuk dari aliran darah. Padahal seperti kita ini kan posisi darah tidak
tumpah lagi, tapi bisa masuk. Artinya bisa masuk melalui pori-pori. Menurut manusia ini kecil, tidak berlubang, tapi bagi iblis ajwab, berongga, maka bisa masuk. Jadi iblis masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara apapun dan dari manapun. Jadi sangat luar biasa mengerikan. Kalau kita berintrospeksi pada diri kita, menghadapi musuh kita yang sebenarnya itu sebetulnya ini. Kita ini kadang-kadang larut habis bermusuhan hanya karena 4 tahunan sekali. Pilkada bentrok, pemilu bentrok, beda genderane bentrok. Padahal itu musuh semu. Musuh semu. Dua ide satu sudah dibolone ya. Itu pemilu disangoni satu sudah dibolone. Musuh yang sebenarnya bagi manusia adalah iblis itu. Nah, lalu bagaimana agar kita itu bisa lepas? Diceritakan bahwa terutama pada bulan Ramadan itu umat manusia itu memeras semua kekuatan untuk ibadah. Nah, ini pukulan iblis. Karena pada saat yang demikian itu tidak berkuasa. Maka suatu saat, nah ini hadis yang saya sampaikan dari Imam Ad-Darini. Begitu. Jadi melihat keberhasilan manusia. Kalau Nabi Muhammad itu terutama di tanggal 20 ke sini itu kan itikaf ya, siang malam. Nah, itikaf siang malam itu doanya kan yang paling banyak kan hanya tanpa hitungan saking banyaknya kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan minta ampunan itu. Itu kan minta ampunan. Nah, 10 hari siang malam ketika tidak memejamkan mata, hanya itu saja doanya kanjeng Nabi itu. Yang lainnya itu hanya selingan. Artinya doa mohon ampunan. Posisi itulah iblis merasa sangat terpukul. Nah, kemudian iblis itu lalu mengumpulkan seluruh pasukannya. Qala iblisu li auliyaihi, maka berkatalah iblis kepada para walinya, para menterinya. Jadi ada sidang iblis. Seluruh para aulia, jamak dari kata wali. Lone iblis kono ya ana wali. Min ayyi syai'in ta'tuna bani Adam. Dari mana kamu mendatangi pada Bani Adam? Faqalu, maka jawab mereka aulia iblis ini. Sidang kabinet iblis. Aulia kan menteri. Menterinya iblis ini menjawab min kulli syai'in, dari arah manapun, dari arah apapun. Iblis itu menggoda manusia kapanpun, dari arah manapun, dengan cara apapun. Sementara kita tidak bisa melihatnya. Qala, lalu iblis bertanya lebih lanjut, nyatane gagal. Fahal ta'tuna min qibal istighfar, dari arah mana kamu mendatangi istighfar? Dari arah mana kamu mendatangi anak Adam itu kalau anak Adam itu sedang istighfar? Qalu, jawab para menteri iblis ini, hayhata zaka syai'un
qurina bitauhid. Oh, kalau yang itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena posisi istighfar itu adalah sejajar dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi posisi kita itu yang lepas dari godaan iblis itu kalau kita benar-benar istighfar. Itu kita lepas. Maka lebih dari 50 hadis lebih, barang siapa yang beristighfar secara lengkap sesudah sholat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, itu hapus dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Di khuttat khotoyahu wa ingkana mitra zabadil bahri. Maka hilanglah, terhapuslah dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Lah yang ngitung, sing bisa ngitung umpluk di lautan itu sapa? Apalagi umpluknya pantai Semarang. Karena apa? Campur dengan banyu deterjen. Limbah mencuci itu kan sudah campur dengan deterjen semua. Apalagi sekarang campur dengan desinfektan, campur dengan hand sanitizer itu, karo banyu segoro campur begitu gerak langsung umpluknya jauh lebih banyak. Sebanyak itu istighfar 3 kali, dosa kita habis. Karena itu yang paling penting zikir adalah istighfar 3 kali yang lengkap itu, yang lainnya itu adalah penyempurnanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu 3 kali. Maka sebelum ada corona dulu, kalau sekarang ini otomatis saja. Itu saya menyarankan, jadi begitu salam selesai, itu yang berjabat tangan dulu. Nah, setelah selesai, kanan kiri bukit belakang, baru menghadap kiblat, istighfar. Jangan bareng astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Karena keikhlasannya kurang, fokusnya kurang. Kalau sekarang ini baru dilarang salaman, gitu ya. Jadi apalagi berjarak. Maka begitu selesai salam-salam kanan kiri langsung istighfar 3 kali lengkap. Pada saat itulah iblis tidak mampu menggoda. Karena pada saat itulah kita berada di puncak tauhid. Berada di generasi yang namanya abror. Itu adalah jadi tauhid ini. Nah, setelah sidang kongres iblis dan para menterinya itu tahu ketika istighfar itu tidak bisa mendekat. Lalu iblis berkata, "Laiki rekomendasi nih. La abusanna fihim syai'a." Maka akan aku injeksikan ke dalam mereka itu sesuatu. La yastaghfirunallah, sehingga mereka itu tidak memohon ampunan kepada Allah. Mulane terus apa saja itu menjadi acara menarik sampai lupa istighfar kepada Allah. Lupa. Kita itu punya Quran, kita itu punya turutan juz amma, tapi berapa kali kita buka ini HP, ping piro. Karena apa? Beritanya menarik terus meskipun hoax. Acara apa lagi, semuanya menjadi menarik.
sehingga lupa tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang sudah dijamin suci, maksum, itu yang langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Satu harinya tidak pernah kurang 70 sampai 100 kali. Itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat, terutama sholat malam sendirian, wah itu lebih dari 500 kali. Karena Rasulullah itu dalam sholat malam duduk di antara dua sujud, itu yang dibaca ya Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, sepanjang kira-kira beliau berdiri. Jadi kalau beliau itu riwayat sholat 11 rakaat, 11 rakaat, itu berarti ada berapa? Ada duduk di antara dua sujud, itu satu sholat kan dua. Nah, berarti kan 22 kali. 22 kali duduk di antara dua sujud. Nah, kalau ketika membaca itu selama kira-kira beliau berdiri membaca Fatihah atau surat antara 60 sampai 100 ayat. Karena bagian belakang-belakang Hamim ya, kemudian Al-Mulk ya, kemudian dalam juz amma amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun sampai selesai. Itu kira-kira berapa? Dan Fatihahnya berapa? Lalu baca Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli berapa? Banyak. Jadi Rasulullah itu memohon ampunan. Kalau dihitung sehari-seharinya itu tidak kurang dari 1000 kali. Tidak kurang. Nah, kita disitulah perbuatan iblis. La abusanna fihim syai'an. Aku sibukkan ke dalam diri mereka itu sesuatu. La yastaghfirunallah, yang mereka itu tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fabutsa fihimul ahwa. Kemudian iblis itu memasukkan ke dalam diri kita yang berongga, yang bolong itu adalah ahwa, hawa. Diterjemahkan ke dalam bahasa tasawuf berarti hawa nafsu, kehendak. Yang kehendak itu dalam pandangan mata manusia, dalam pandangan akal manusia itu adalah selalu menarik, selalu menarik, selalu menarik, selalu menarik. Sehingga lupa tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya dari dua hadis ini kita ringkas dulu. Ini biasanya ada dialog enggak? Ada nggih? Ya, ini dua dulu ini itu bahwa hadis yang pertama itu seluruh keilmuan kita, watak-watak kita itu sudah diketahui oleh iblis. Dan pada akhirnya banyak sekali orang itu mengabdi, meminta kepada iblis, tidak kepada Allah. Dan itu biasanya sangat efektif. Ya. Umpamanya begini, bahwa iblis itu mempunyai apa saja dimiliki. Nabi Musa itu mempunyai mukjizat. Mempunyai mukjizat, tongkat. Yang demikian itu. Tapi pada saat yang sama ketika itu dicake oleh Nabi Musa, saat itu juga iblis sudah mampu. Iya. Ketika Nabi Musa berdoa langsung terjadi. Pada saat itu juga iblis langsung mampu. Nah, sehingga begitu.
Di dalam dunia manusia itu ada orang-orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu menurut Ibnu Taimiyah itu ada dua macam. Wali itu ada dua macam. Dalam tulisannya kitab Al-Farqu Baina Auliya'ir Rahmani wa Auliya'is Syaiton. Perbedaan antara wali dari Allah yang Maha Rahman dan wali dari setan. Itu secara kasat mata itu sama-sama mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, kita lihat sejarah apakah benar atau tidak ketika terjadi peperangan antara Demak dan Majapahit. Itu kan bukan hanya sekedar sabut-sabutan pedang saja. Tidak. Pasukan Majapahit mengeluarkan pasukan lebah yang sangat luar biasa. Kan gitu. Gimana itu? Lebah iso diperintah nyerang pasukan muslim, pasukannya ngentup. Kan ya angel to. Wong jenenge tawon. Arti silatiannya itu kayak apa jenenge tawon. Nah, gitu. Nah, ketika demikian itu lalu aulia Allah, apa Sunan Mudum, apa Sunan Kudus berdoa lenyap. Itu kan baik dari Majapahit yang belum muslim maupun aulia Allah yang sudah muslim ini kan sama-sama mempunyai kekuatan luar biasa. Tapi sumbernya dengan itu. Tapi sumbernya. Maka disebutkan kalau kekuatan luar biasa itu bersumber dari iblis, yang sumbernya juga iblis dari Allah kan gitu. Itu disebut istidraj. Sementara yang para aulia Allah, orang-orang soleh itu disebut karomah. Atau kalau orang itu kepepet sudah dalam keadaan krisis, tiba-tiba lalu keluar dari krisis itu disebut ma'unah. Nah, tapi itu kan hanya di dalam kata-kata. Bagi orang yang kita demikian ini, nek ora percaya kan ya ora ana maknane. Nah, disitulah bedanya antara istidraj dan karomah. Itu yang pertama. Kemudian dari yang kedua itu adalah satu pengajaran agar kita banyak-banyak melakukan istighfar. Kita ini level ibadah kita itu kan ya masih awam ya. Umpamanya kita puasa. Imam Ghazali membagi tingkatan puasa kan ada 3. Puasa awam, puasa khawas, dan khawasul khawas. Praktek kita kan hanya khawas. Bukan khawas, awam. Jari-jari kita tidak bisa mengendalikan, ikut menerima dan menyebarkan hoax. Kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semalam paling-paling hanya 3 kali diwaca bareng-bareng. Nek ora diwaca bareng-bareng malah ora maca, sing diwaca malah donga liya ya ora. Gitu. Ini baru tingkatan puasa kita. Sementara Nabi Muhammad itu sebelum diangkat jadi Rasul itu nek Ramadan iku wis ning Gua Hira. Sasi 1 Syawal baru keluar. Sebelum itu. Nah kita sing jenenge iktikaf masjid sebesar begini ini piro? Ada 1 sof. Itu saja kan cuma malam. Sementara iktikaf itu siang malam. Itu artinya apa? Puasa kita umumnya awam. Umumnya awam. Sholat kita umumnya apa? Kualitasnya awam juga.
Perintah Allah kan wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu itu yakin. Yakin dalam kategori Imam Ghazali adalah hakul yakin. Dalam bahasa Kanjeng Nabi adalah ihsan. Iya. Nah, apakah sholat kualitas kita itu seperti itu? Karena apa? Pas sholat setannya kebak. Makanya ada ketika sebelum ada corona gitu ya, sholat kan kon rapet, kaki satu dengan kaki yang lain supaya saling bersentuhan. Karena kalau itu renggang, disitulah setan kan gitu ya. Nah, jajannya setan ya luwe pinter. Selesai, bisa. Yeah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu posisinya bagaimana? Gitu nggih. Ya. Apakah di situ itu setan bisa pergi atau tidak? Kan gitu nggih. Ya. Mohon perlindungan. Jadi mulai ketika diciptakan Nabi Adam. Dalam surat Al-Baqarah 30 sampai 37. Itu kan kita ketahui bahwa kebanyakannya manusia itu akan dijerumuskan oleh iblis kecuali sedikit. Lalu iblis itu ada hadis lain menggoda manusia itu juga mohon dengan rendah hati dan memuji Allah setinggi-tingginya. Dan itu diperbolehkan oleh Allah kan itu. Ya. Diperbolehkan oleh Allah. Nah, lalu bagaimana posisinya? Sekarang ini sing jenenge meningkatkan kualitas agama seperti ini. Kita ini sudah sholat sejak kecil. Sholat sejak kecil. Setiap sholat mesti baca bismillah. Ono sing hadis langsung alhamdulillah itu ditolak. Perintah Al-Qur'an wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'in billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, lalu terapannya bagaimana? Ya. Terapan yang paling bisa kita hayati bagi diri kita itu adalah kualitas sholat kita. Sementara Nabi aja pernah sholat asar hanya 2 rakaat, ternyata hanya lupa. Nah, ketika orang itu sholat rakaat ketiga ini 2 atau 3 akhirnya digenepi supaya jadi 5, itu setan sudah berhasil masuk. Ketika genep 5 barulah setan garuk-garuk kan gitu. Artinya ya wong sholat ya mau sing ya maca a'udzubillah ya sing maca bismillah, setan masih nemplok. Itu persoalannya. Nah, karena apa? Kualitas kita di dalam beribadah ini hatta ya'tikal yakin atau tidak, sampai tingkat ihsan atau tidak. Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Bukan itu kualitas ihsan. Sementara kita takbiratul ihram Allahu akbar, ana sing Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah putrata wasila. Akhirnya umat Islam hanya berselisih soal ini. Allahumma ba'id Muhammadiyah kabiron NU. Enggak gitu aja. Padahal
sing jenenge nalika maca kabira walhamdulillah itu suatu saat jamaah begini. Nah, sing cedak-cedak ki randang teko-teko. Biasa to ngenteni kaumat mepet. Lah kuwi ana sing ora ngasing. Iku langsung masuk persis di belakangnya Nabi. Orang asing artinya bukan komunitas itu. Nah, begitu Nabi Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, dia membaca kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Iki nyebal. Jamaah komunitasnya biasanya ranggo kuwi. Nganggone Allahumma ba'id kok ini kabirat. Setelah assalamualaikum ribut geger. Siapa tadi yang tadi? Siapa tadi? Siapa tadi? Nabi juga ikut. Siapa tadi yang membaca kabirat? Saya Rasulullah. Rasulullah itu bukan menolak, bukan maidu, ning malah gumun. Aku heran dengan bacaan tadi. Aku melihat 12 malaikat berebut pahala untuk disampaikan kepada Allah. Itu hadis ono Tirmidzi, Ibnu Majah, ada Abu Dawud, ada 7 kitab hadis memuat itu semua. Jadi ning kabira walhamdulillah kabira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ana sing wajah tu wajhiya, ana sing ini wajah tu semuanya boleh. Itu kan ya ditempelai setan. Tetapi ada kekuatan sendiri yang kesana. Ya kan itu. Kita tuh sholat kelas awal betul, tapi ketika rukuk tetes gitu. Dosa-dosa itu rontok semua. Lo kan gitu. Hadis sifatul wudhu itu. Nah, posisi yang paling kuat setan tidak doyan kepada kita, artinya menjadi buntet. Itu kalau kita itu istighfar, memohon ampunan. Boleh astagfirullahaladzim, boleh Allahumma firli, boleh ya Allah nyuwun ngapunten sedaya dosa kula. Boleh. Nah, kira-kira gitu nggih? Iya. Cukup. Ya, cukup ya. Ya, ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi pelajaran yang kita peroleh supaya kita banyak-banyak beristighfar. Ketika kita itu melakukan istighfar, insya Allah dekat antara kita dan Allah. Lalu dalam satu hati itu khairud du'ai astaghfirullah, khairud du'ai istighfar, khairul dzikri la ilaha illallah, khairud du'ai alhamdulillah. Jadi saapi-api doa itu cuma 2. Alhamdulillahirabbil alamin, yang satu astaghfirullahal saapi-api dzikir la ilaha illallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.